Assalamualaikum. Waduh, apa kabar semuanya? Sehat? Ya, sekarang udah mulai masuk musim hujan ya. Tadi pagi tuh gua kehujanan. Itu sepanjang jalan orang pada teriak dingin. Dingin. Kalau gua enggak, anget. Soalnya gua kencing di celana. Ya, di jalan juga itu. Di jalan juga kadang kita suka ngeliat ada orang ini ya, perilaku kendaraannya aneh gitu ya. Bawa motornya aneh lah istilahnya, naik motornya aneh. Itu dia kalau jalan lurus badannya dimiring-miringin. Ini jangan-jangan kalau belok badannya lurus. Nah, ada juga nih ya, ada juga yang bawa motor tapi nggak ditilang sama polisi. Soalnya dia bawa motornya pakai gerobak. Banjir coy. Aduh. Nah, gua tadi ini ya, sewot gue sewot sama ini orang yang naik motor knalpotnya suka nyemprot ke muka. Itu gua kesel banget. Tadi barusan ada bapak-bapak tuh knalpotnya nyemprot ke muka gua kejar. Begitu udah ketangkep, gue minta air. Pak, ada air nggak Pak? Aus Pak, ngejar-ngejar bapak. Ya, tapi ini ya, gue suka cewek ini ya, cewek cantik itu bawa motor metik ya. Tapi sayangnya dia nggak suka sama cowok yang mukanya antik. Mbak, mau mukanya antik? Ibarat motor itu, saya itu bagian knalpotnya Mbak. Kalau dipeluk anget. Ya. Beneran Mbak, anget Mbak. Kan saya habis kencing di celana. Aduh, ini juga ya. Enak nih ya. Di kampus ya, kuliah sekarang itu ospeknya enak. Cuma pengenalan kampus doang. Zaman gua dulu, selain pengenalan kampus, ya gua juga di pelonco. Gua pernah punya pengalaman menyebalkan waktu di pelonco. Gua disuruh beli minyak tanah seliter. Masalahnya bukan minyak tanahnya, tapi tempatnya pakai drum. Ya itu karena gua ngambil D3 ya. Lu tahu artinya D3? Dorong-dorong drum. Aduh. Ya sama ini juga ya, kuliah itu paling enak kalau punya pacar. Pantes gue kuliah gak pernah enak ya. Ya sekalinya punya pacar cuma sebulan doang. Ini pacaran apa kontrakan? Ya coba lu bayangin ya kalau pacar lu kontrakan. Telat sebulan ditegor, telat 2 bulan diusir, telat 3 bulan deg-degan. Takut nggak bisa tidur. Aduh, ya ini juga nih kalau gue punya pacar juga di kampus itu yang seneng bukan gue, tapi teman-teman gue itu seneng ngeledekin pacar gue. Cie yang pacarnya knalpot. Aduh. Ya ini juga nih gue ini waktu belum kerja nih ya, waktu masih nganggur, itu baru lulus kan nganggur. Itu gua nganggur susah banget cari pacar ya. Malah sempat suka diomongin sama tetangga. Katanya orang pengangguran itu nggak punya kerjaan. Ini gua nggak setuju ya. Itu salah banget, salah gitu kan. Biarpun gua nganggur, kerjaan gua banyak. Cuma nggak ada yang bayar sih. Ya kerjaan gua apa? Pacaran. Ya main bola. Pacaran sambil main bola gitu. Nggak maksudnya mainin bola. Ya sama ini juga. Jadi pengangguran itu nggak enak. Beneran gak enak. Kalau ada yang kehilangan kita dituduh. Kalau ada yang kemalingan kita dicurigain. Kalau ada yang kebobolan kita teriak gol. Kan lagi nonton bola. Aduh ini juga nih sekarang ini ya ngomongin bola ya. Nonton bola itu sekarang udah gak enak, gak asik lagi. Lagi asik-asik nonton bola tiba-tiba ada iklan. Ya kan untungnya gue nonton di TV. Coba kalau gue nonton di handphone Cina, itu keselnya double. Jadi pas lagi main renyak, pas iklan terang. Tapi ini ya ngomongin handphone ya. Handphone sekarang udah canggih banget ya kan. Smartphone kategorinya udah canggih lah, handphone pintar. Itu kita bisa chatting, ganti profil, ganti foto. Malah ada yang jualan di handphone. Ini teman-teman gue nih di handphone itu jualan semua, termasuk gue. Yang jadi masalah nih, kalau jualan semua siapa yang beli ya? Pantes gue nggak pernah laku jualan. Aduh, sama ini gue udah kerja tapi tetap susah cari pacar ya. Gue udah kerja susah cari pacar. Terus padahal nih banyak yang bilang gue ganteng. Yang bilang gue ganteng itu siapa? Banci ngamen. Ya, gue juga pernah punya pengalaman menyebalkan gitu sama banci ngamen.
Waktu itu gue nggak pernah nggak ngasih duit. Waktu itu gue nggak ngasih duit ya. Ya. Alhasil siapa? Korbannya siapa? Kawan gue. Kawan gue dicolek-colek mukanya. Kesel kan? Gue juga mau. Jangan temen gue aja yang dicolek. Aduh, sama ini ya. Di Indonesia itu paling banyak ini pengamen dan pengemis. Ya, paling banyak ya pengamen dan pengemis di Indonesia. Padahal menurut undang-undang fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Tapi di Indonesia yang apa? Kenyataannya apa? Yang dipelihara siapa? Koruptor. Ya koruptor dipelihara, tapi dipeliharanya di penjara. Nah, ngomongin soal koruptor ya, gue suka sebel nih kalau nonton berita nih ya. Itu pasti isinya apa? Korupsi semua. Korupsi ya kan. Mending gue nonton infotainment. Ya kan, mending gue nonton infotainment. Beritanya tentang apa? Selebriti yang ketangkap korupsi. Aduh, tapi terkadang ya infotainment itu ini beritanya aneh-aneh. Ada polisi nyanyi diberitain, ada polisi joget digosipin. Ini yang kasihan siapa? Polisi tidur. Iya udah nggak masuk TV, dilindes setiap hari. Ya mending ini ya, mendingan anggota dewan ya. Dewan itu tidur aja masuk TV. Tapi kasihan ya, kasihan kalau misalnya dia masuk TV. Ya kalau dia masuk dia tidur gitu kan, terus nggak bangun-bangun. Tidur nggak bangun-bangun ya kan, masuk TV enggak malah masuk kuburan. Nah sekarang gue mau ngomongin apa ya? Oh kuburan. Gue mau ngomongin kuburan. Kuburan itu kesannya apa ya? Angker. Ya sama kayak gue angker. Ya kuburan itu angker ya. Terus pada umumnya kuburan itu tempatnya gelap, sepi. Makanya suka dipakai buat pacaran. Gue suka kesel kalau ngeliat yang pacaran di kuburan. Iya suka pengen istighfar kalau lagi ngintip. Aduh, tapi di Indonesia ini nih paling laku itu film-filmnya semua tentang kuburan, tentang setan dan tentang kuburan. Nah itu ada film yang gue suka nih ya, film tentang setan dan kuburan yang gue suka itu film ini, Si Manis Jembatan Ancol. Itu gue suka banget. Soalnya kenapa? Setannya cantik, seksi, tapi dia punya temennya banci. Ini harusnya si banci ini bikinin film sendiri nih. Judulnya Banci dari Jembatan Ancol. Ntar dia ini nakut-nakutin orangnya sambil ngamen. Lu nggak ngasih duit, dicolek-colek muka lu. Kalau ngasih duit, lu kasih duit 2.000, makasih ganteng. Ya, terima kasih. Selamat malam. Gua Yanto Black.